semuanya, sudah ditonton ya video mengenai aturan debit dan kredit. Video menjelaskan bagaimana konsep debit dan kredit, dan nantinya di video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan pencatatan transaksi ke dalam aturan debit dan kredit. Jadi kita harus menghafal, bukan menghafal sih, jadi lebih kepada kita harus menguasai ya, anak akun itu harus menguasai aturan debit dan kredit dan bagaimana nanti pengaruhnya terhadap 5 kelompok akun. Jadi 5 kelompok akun yang sudah kita bahas ya, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, dan juga dua kelompok tambahan yaitu beban dan pendapatan. Nah, ada 5 kelompok akun yang nantinya akan berpengaruh ketika akan diletakkan ke debit ataukah ke kredit. Dan masing-masing dari kelompok akun ini itu memiliki akun-akun ya yang ada di bawah dari masing-masing kelompok akun tersebut. Nah, mereka itu semua nanti akan tergabung ke dalam yang namanya chart of account ya, alias daftar akun gitu. Jadi daftar akun ini adalah suatu daftar yang berisi nama-nama akun, rincian dari masing-masing kelompok akun tersebut. Ya, yang kalau sudah saya sebutkan kemarin kan, misalkan aset itu banyak jenis-jenis akun yang masuk di dalamnya seperti kas, piutang, peralatan gitu ya. Utang itu ada akun utang usaha, ada akun utang dagang, ada akun utang beban ya, atau utang bank. Kemudian ekuitas ada akun modal, ada akun dividen, laba ditahan. Nah, itu semuanya masuk ke dalam daftar akun ini ya, yang nantinya akan terbagi ke dalam 5 kategori alias 5 kelompok akun. Nah, jadi anak akuntan ya, selain mereka harus menguasai aturan debit dan kredit, mereka pun juga harus menguasai nama-nama akun ya, nama-nama akun yang ada di 5 kelompok akun tersebut. Jadi ketika ketemu suatu transaksi, mereka bisa memahami, oh ini akun yang muncul akun apa ya, yang berada di dalam kelompok akun apa ya. Terus kemudian kalau sudah tahu mengenai dia masuk kelompok akun apa, maka dicarikan dia akan diletakkan di debit ataukah akan diletakkan di kredit. Ya, jadi 2 skill, 2 kemampuan yang harus dipahami oleh seorang anak akuntansi. Yang pertama, menguasai aturan debit dan kredit. Yang kedua, menguasai seluruh akun-akun yang ada yang dibagi ke dalam 5 kategori kelompok akun tersebut. Nah, kalau sudah menguasai hal ini ya, atau sembari jalan, maka sekarang kita akan masuk bagaimana pencatatan transaksi dan bagaimana pencatatannya menurut debit dan kredit. Ya, kita mulai dari transaksi yang pertama. Nah, transaksi pertama di sini ada Rukmana membuka usaha bernama Salon Cantik dan menyetorkan modal 75 juta untuk buka usahanya. Ya, usaha salon cantiknya ini. Nah, sebelum kita mencatatnya ke dalam jurnal debit dan kreditnya, ya maka kita harus melakukan yang namanya analisis transaksi dulu ya. Analisis transaksi. Apa yang kita analisis? Yang pertama, kita lihat bahwasanya Rukmana ini dia menyetorkan modal. Nah, di dalam soal sudah ada clue-nya ya, sudah ada petunjuknya. Yang pertama adalah menyetorkan modal. Maka dalam hal ini akan memunculkan akun bernama modal. Ya. Nah, modal yang disetorkan oleh Rukmana itu berupa uang, yaitu sebesar 75 juta. Nah, 75 juta berupa uang berarti akan muncul yang namanya bertambah yang namanya uang alias uang kas ya. Di dalam akuntansi istilah untuk uang ya itu adalah kas. Nah, kas itu adalah bagian dari aset. Sehingga di sini kita akan melihat ada aset yang bertambah berupa kas. Nah, maka di sini kita akan lihat, oh aset bertambah nih. Nah, kalau aset bertambah, aturan debit kreditnya apa? Maka aset bertambah itu akan diletakkan di debit. Ya. Nah, itu analisis transaksi yang pertama. Kita ketemu di bagian debitnya apa. Kemudian di bagian kreditnya, tadi kan
sudah ada yang terlihat di sini modal. Nah, modal itu merupakan bagian dari kelompoknya ekuitas ya, modal. Dan modal itu bertambah sehingga kita lihat aturan debit kreditnya, maka modal itu ketika bertambah diletakkan di kredit. Nah, kalau kita sudah mengetahui, sudah ketemu kita debit dan kreditnya, maka kita tinggal masukkan dia ke dalam pencatatan ke dalam jurnal ya. Dimulai yang pertama, kas sebesar 75 juta dan kemudian di bagian kreditnya itu sebesar 75 juta juga. Nah, ya. Jadi untuk pencatatan, sistematika pencatatan dalam jurnal ya, modal itu selalu ditulis agak menjorok ke dalam ya. Ya, supaya dia untuk membedakan dengan debit. Jadi itu adalah sistematika pencatatan transaksi ke dalam jurnal, bahwasanya yang ada ya, akun-akun yang ada di bagian kredit, yang muncul di bagian kredit, dia harus ditulis itu menjorok ke dalam ya. Nah, seperti itu. Transaksi pertama, kira-kira bisa dipahami ya, kenapa muncul kas, muncul akun modal, dan kenapa dia diletakkan di debit dan kenapa dia diletakkan di kredit. Oke, ya, tidak cukup untuk transaksi pertama. Supaya kita lebih paham lagi, kita masuk ke transaksi berikutnya, transaksi yang kedua. Nah, di sini ada transaksi Rukmana membeli peralatan untuk keperluan usaha salonnya secara kredit sebesar 25 juta. Oke, sebelum kita catat ke dalam jurnal, kita analisis dulu transaksinya ya, selalu seperti itu. Nah, Rukmana membeli peralatan ya. Membeli peralatan. Oke, nah di sini kita akan muncul pertama ya, petunjuk pertama yaitu mengenai peralatan. Peralatan. Di manakah peralatan ini akunnya? Kita akan melihat ya di dalam daftar akun ya, chart of accounts, kita akan temukan bahwasanya peralatan ini merupakan bagian dari kelompok aset ya. Nah, kita ketemu ya nama akun yang pertama yaitu peralatan, dan kita lihat di sini dibeli peralatannya ya. Rukmana membeli peralatan, artinya Rukmana menambah ya atau mengadakan peralatan baru. Kalau sudah mengadakan peralatan baru, muncul peralatan baru, artinya dia bertambah. Nah, kalau dia bertambah, maka kita lihat di sini ada aset yang bertambah berupa peralatan. Maka aset itu ketika bertambah, aturannya diletakkan di debit. Oke, kita dapatkan ya analisis yang pertama ya, yang akan diletakkan di debit. Kemudian Rukmana membeli peralatan itu secara kredit ya. Apa sih maksudnya kredit? Berarti kalau kredit itu belinya dapat barangnya sekarang tapi bayarnya nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan kredit gitu kan. Bayarnya kemudian ya, di kemudian hari. Nah, artinya berarti di sini akan memunculkan yang namanya utang ya. Akan memunculkan yang namanya utang. Karena barangnya sudah dapat duluan tapi kita bayarnya besok-besok gitu kan. Nah, itu adalah utang ya. Nah, kalau utang kita lihat lagi, berarti ini terkait dengan liabilitas. Nah, liabilitas ini kalau muncul ya, dia muncul kan akan bertambah. Nah, bertambahnya utang itu diletakkan di mana? Maka dia akan berada di kredit. Oke. Nah, jangan salah ini ya. Salah lihat istilah ya, ini kredit gitu ya. Ya, karena ada dua kredit, dua istilah kredit tetapi memberikan makna yang berbeda ya. Kalau kredit yang dimasukkan di sini itu adalah kredit yang kawannya debit gitu ya, yang ada di aturan debit dan kredit. Jadi bukan berarti kalau kredit itu nanti ya utang bertambah itu utang ya. Jadi yang namanya kredit itu utang ya. Nggak seperti itu gitu ya. Tetapi kita di sini harus membedakan ya mengenai istilah kredit ya. Jadi ada kredit yang memang berarti utang, ada lagi kredit yang bermaksud ya kawannya dari debit. Oke. Nah, jadi ada utang yang bertambah. Nah, utang bertambah ini adalah utang usaha karena kan Rukmana membeli peralatan
ya nantinya peralatan tersebut akan dia gunakan untuk usaha salonnya. Ya, sehingga utang usaha akan muncul, dan utang secara aturan debit dan kreditnya kalau dia bertambah itu masuk ke kolom atau ke bagian kredit. Oke, kita sudah temukan mengenai transaksi analisis transaksi dari debit dan kredit untuk transaksi yang kedua. Nah, kita catat ke dalam jurnal. Yang pertama bagian debit, ya itu adalah peralatan. Kemudian yang bagian kredit itu adalah utang usaha. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya dalam sistematika pencatatan jurnal yang ada di sebelah kredit, yang akun yang muncul di sebelah kredit itu harus ditulis menjorok ke dalam, gitu kan. Nah, satu lagi sistematika pencatatan ke dalam jurnal bahwasanya debit itu harus ditulis terlebih dahulu, baru setelah itu kredit, ya. Jadi jangan yang ada di bagian kredit ya, akun yang ada di bagian kredit dulu kita catat, baru kita catat debitnya. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi di dalam pencatatan jurnal, pencatatan transaksi itu ada sistematika atau aturannya juga. Nah, tadi yang pertama adalah kredit itu, akun yang ada di kredit itu menjorok ke dalam. Yang kedua, yang akun yang ada di debit itu harus ditulis terlebih dahulu, baru setelah itu akun yang ada di kredit, ya. Nah, itu dia mengenai sistematika pencatatan di dalam jurnal ya. Ya, kita kembali lagi lihat di sini ya. Bisa dipahami mengenai analisis transaksi dan akun-akun yang muncul ya, yang ada di aturan debit dan kreditnya. Oke. Kita langsung berikutnya ya. Karena di sini saya akan memberikan sekitar 10 transaksi, dan dengan 10 transaksi itu moga-moga kalian bisa lebih paham lagi ya dalam hal mencatat transaksi ke dalam jurnal dan bagaimana pengaruh peletakannya di debit dan di kredit. Ya. Nah, kita masuk ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga ini Rukmana membayar sewa toko selama 1 tahun sebesar 15 juta secara tunai. Ya. Jadi ada satu hal lagi yang harus kita lihat, bahwasanya seluruh transaksi ya yang muncul itu memiliki nama akun yang khas ya. Nama akun yang khas, artinya ada istilah-istilah tersendiri di dalam akun tersebut yang kita nggak boleh buat langsung itu saja istilahnya. Jadi misalkan maksud saya seperti ini, Rukmana membayar sewa toko, kemudian kita buatlah akunnya sewa toko saja gitu ya. Kita buatkan nama akunnya sewa toko. Nah, sewa toko itu bukanlah sebuah nama akun. Ya, ada nama akun khusus yang dipakai untuk transaksi yang muncul seperti ini, yaitu pembayaran sewa toko yang nantinya toko tersebut akan dihuni selama 1 tahun. Ya, nah nama akun untuk tempat transaksi seperti ini itu disebut sebagai sewa dibayar di muka. Ya. Nah, istilah akunnya adalah sewa dibayar di muka. Maksudnya apa ya istilah akun ini, sewa dibayar di muka? Jadi artinya adalah sewa itu dibayar duluan, baru dipakai selama 1 tahun kemudian. Nah, itulah artinya maksud dari dibayar di mukanya gitu ya. Sewa dibayar di muka. Jadi dibayarnya duluan, baru kita pakailah barang tersebut. Oke, nah itu adalah istilah akunnya, nama akunnya untuk seluruh pembayaran yang dibayar dulu baru dimanfaatkan kemudian. Nah, sewa dibayar di muka, akun sewa dibayar di muka itu merupakan bagian dari kelompok aset. Ya, kalau kita lihat ke dalam chart of accounts ya alias daftar akun, maka kita akan temukan nama akun sewa dibayar di muka itu merupakan bagian dari kelompok aset. Nah, kalau kita sudah tahu ya dia masuk ke dalam kelompok akun apa, maka kita akan temukan, kita akan lihat bahwasanya sewa toko, sewa dibayar di muka, akun sewa dibayar di muka itu akan muncul.
Kalau muncul itu artinya bertambah. Nah, karena dia bagian dari aset, berarti aset bertambah. Aset bertambah itu diletakkan di debit. Ya. Nah, jadi seperti itu ya analisis transaksinya. Nah, makanya kita harus tahu, kita harus lihat jenis-jenis dari daftar akun ya. Kita harus membaca seluruh daftar akun yang ada ya, supaya kita paham dia nanti akan dimasukkan ke dalam akun apa gitu, nama akunnya apa ya. Jadi akun-akun ini kita harus kuasai dan kita harus tahu nanti peruntukan akun-akun ini untuk transaksi-transaksi seperti apa ya. Nah, kita sudah temukan yang akan diletakkan di debit. Kita akan cari lagi yang akan diletakkan di sebelah kredit. Kita lihat di sini, Rukmana itu membayar sewa di Beri Mukanya, ya membayar sewa tokonya itu sebesar 15 juta secara tunai. Nah, kalau ini kita sudah mulai paham lah ya, bahwasanya kalau sudah ada uang kemudian dibayarnya itu secara tunai, berarti ada uang yang keluar sebesar 15 juta. Uang keluar berarti artinya ada yang berkurang. Uang itu bagian dari aset. Aset itu berkurang ya, asetnya berkurang. Nah, maka kita akan lihat aset berkurang berupa kas ya, kas yang sebesar 15 juta dan itu secara aturan debit kreditnya akan diletakkan di kredit. Nah, sehingga dalam hal ini untuk pencatatan ke dalam jurnalnya kita akan bisa langsung mencatatnya. Yang di debit itu adalah sewa dibayar di muka dan yang di kredit itu adalah kas ya sebesar 15 juta. Oke. Nah, semoga mulai mampu untuk memahami ya terkait dengan aturan debit dan kredit ini ya. Jadi kalau kita mampu menguasai aturan debit dan kreditnya, kita akan mampu memilih-milih atau menganalisis transaksi tersebut akan diletakkan di mana ya. Oke. Nah, kita masuk ke transaksi yang keempat. Kita lihat bagaimana bentuk transaksi yang keempat. Di sini disebutkan dalam minggu pertama, salon cantik itu mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta. Oke, kita lihat di sini ya. Ada clue-nya di sini, yaitu mendapatkan penghasilan 5 juta. Penghasilan itu nama lain dari pendapatan. Nah, kalau sudah berbicara pendapatan, berarti kita lihat di aturan debit dan kreditnya, mendapatkan pendapatan. Mendapatkan berarti bertambah. Nah, berarti ada pendapatan yang bertambah. Lalu di aturan debit dan kreditnya, bertambahnya pendapatan itu diletakkan di kredit. Iya. Nah, kita ketemu bagian kreditnya ya. Lalu bagaimana dengan bagian debitnya? Kita lihat di sini dia mendapatkan penghasilannya itu sebesar 5 juta. Ya, dia mendapatkannya dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang berarti kan terkait dengan kas. Kas jadinya bertambah ya. Kas jadinya bertambah karena dia mendapatkan penghasilan ya. Kas akhirnya bertambah, kas bertambah bagian dari aset, aset bertambah diletakkan di sebelah debit. Cocok ya. Nah, aset bertambah berupa kas diletakkan di debit, kemudian pendapatan bertambah berupa pendapatan jasa. Ya, jadi di dalam pendapatan ini juga ada macam kelompok pendapatan ya, ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk dari pendapatan. Dan kita di sini karena berkaitan dengan pekerjaannya salon cantik, berarti ini terkait dengan jasa salonnya Rukmana, maka yang akan muncul akunnya adalah pendapatan jasa. Oke. Nah, jadi bentuk pencatatannya ke dalam kredit, kita tinggal masukkan kas di bagian kredit, kemudian pendapatan jasa di bagian kas di bagian debit, pendapatan jasanya di bagian kredit. Oke, semoga semakin memahami ya.